selanjutnya adalah pendidikan solat bagi anak-anak kita. Kami ingin sampaikan sedikit pendidikan solat bagi anak-anak kita. Juga ini nanti kita bicarakan sedikit tentang bagaimana pengurus masjid juga harus bersikap tentang masalah pendidikan solat. Pendidikan solat ini penting. Jadi kalau boleh kita katakan, Ustaz, apa beda pendidikan umat Islam dengan pendidikan orang non-Muslim? Kalau boleh kami katakan dua perbedaan yang sangat menonjol sekali. Anak-anak Islam dengan anak-anak non-Muslim itu bedanya pendidikannya apa? Paling menonjol dua. Apa itu? Pertama adalah Al-Qur'annya, pendidikan Al-Qur'an sejak dini. Yang kedua adalah pendidikan solat sejak dini. Dua itu sangat menonjol sekali. Itu enggak ada pada orang non-Muslim. Sampai saya ke Eropa, ke Jerman misalkan, itu orang Jerman yang Muslim demi untuk menjaga dua hal ini, anaknya tahu solat, anaknya tahu Al-Quran, itu kadang harus naik mobil setiap hari 2 jam mereka naik mobil untuk mengantarkan anaknya ke tempat. Di sana dia belajar Al-Quran, di sana dia belajar solat. Dua hal itu payah hintat, 2 jam payah hintat dia. Karena hanya tempat sempurna lain. Karena inilah identitas dia. Kalau ini masa sejak dini dia enggak dapat Al-Quran dengan solatnya, kabeh juga sama anak kafir lain juga. Cik jelas aja Ustaz, sama dengan kafir lain juga. Memang gara-gara nyo ke belum betul. Saya pertahankan dua ini supaya jadi identitas dia nanti. Dua ini paling penting, solat dan Al-Quran, solat dan Al-Quran. Maka pendidikan solat Allah suruh dalam surat Taha ayat 132, wa'mur ahlaka bis solati wastabir 'alaiha la nas'aluka rizqa nahnu narzuquk wal 'aqibatu littaqwa. Ternyata pendidikan bagi anak-anak kita dalam solat itu adalah disuruh langsung oleh Allah dalam surat Taha ini 132. Wa'mur ahlaka bis solat, suruh keluargamu melaksanakan solat. Keluargamu siapa? Yang kitanya uragam, berarti istri kita dan menyakana anak. Berarti you anak, menyahana anak. Saudara you? Istri-istri mentang. Mau menyakana anak, tambah kewajiban. Suruh keluargamu. Ada 1 orang anak, berarti keluarga saya 3 orang. Saya, istri dan anak. Ada tambah 2 orang anak, tambah lagi keluarga kita. Berarti tayu. 5 draw anak mi kitanya, 5 draw tayu. Wa'mur ahlaka bis salat wastabir 'alaiha. Kemudian wastabir, bersabarlah, 'alaiha, alal apa? Terhadap melaksanakan solat ini. Dalam Al-Quran dipakai kata-kata wastabir, bukan wasbir. Apa bedanya Ustaz? Wastabir itu adalah bersabarlah dengan amat sangat. Itu wastabir. Karena kaidah dalam bahasa Arab, ziyadatul mabani ziyadatun fil ma'ani, bahwa apabila satu kata dalam bahasa Arab ada lebih daripada hurufnya, itu makna juga lebih. Wastabir, bersabarlah dengan amat sangat untuk mengerjakan solat dalam keluarga. Ya, bak masalah you semayang dalam keluarga, Allah mengatakan kan bersabar. Pecit, bersabarlah dengan amat sangat, berberat-berat sabar. Berarti naik punya berat tak sabar. Allah berat tak sabarnya di dalam you keluarga untuk solat. Berarti buat dah. Jadi saya yang menjaga anak saya dalam masalah solat itu pekerjaan berat bagi saya. Betul, memang Allah katakan begitu. Wastabir. La nas'aluka rizqa, kata Allah, kami enggak minta rizki padamu. Nahnu narzuquk, kami yang kasih rizki untukmu. Ya, Allah nak pegang. Hai, kamu hanya melaki rezeki bagata buh. Allah nak pegang benar. Kamu ojuk rezeki ke kata. Apa hubungannya antara menjaga keluarga solat dengan kamu hanya melaki rezeki bagata, kamu hobi rezeki ke kata? Apa hubungan? Para ulama dalam memaknakan ayat-ayat ini mengatakan bahwa ada hubungan yang sangat erat antara kemampuan seorang kepala keluarga menjaga solat bagi keluarganya dan anaknya dengan kemudahan rizki yang ada bagi keluarga.
Ingin mudah rizki dalam keluarga, jaga begot anak kita nyawa semaya. Jaga begot perumah kita nyawa solat. Sejak dini itu. Maka akan mudah rezeki kita nyawa dalam keluarga. Ada korelasi itu. Mungkin hari ini kita harus mengejar-ngejar rizki dalam mudib kita nyawa. Nafkah dalam mudib. Bucau ipat. Anak kita nyawa hana kita jaga ini. Maka dia pihak tali rezeki. Andai kata mungkin dulu kita jaga mereka dengan baik, rezeki itu dengan mudah Allah bukakan. Boleh saja bukan melalui kita, melalui anak kita mungkin. Kamu nawang kamu ni na orang cik yang begah ilon cik hana mampu tapi kaka Allah beri ratinya kanyo kaje merempok je. Ya, ijih kedoi merempok menyandelon tenang gemor ke begah buat. Han mampu lonjok tapi kaka Allah beri mana. Ya. Allah mengatakan bahawa la nas'aluka rizqa. Kamu hana melaki rezeki bagata. Kamu beri rezeki kita. Ada hubungan dekat antara jaga solat dengan rezeki dalam keluarga. Beriman ke syiar Allah. Nama iman ke ngayatnya. Bahawa menjaga solat sejak dini, Allah permudah rezeki bagi anak-anak kita, bagi kita dan bagi keluarga kita. Lalu sekarang, bagaimana silabus pendidikan solat bagi anak-anak? Nah, silabusnya seperti apa? Nabi katakan di dalam hadis beliau secara tegas bahawa muru auladakum bis salati wa hum abna'u sab'in. Suruh anakmu untuk solat pada saat umurnya 7 tahun. Wadribuhum 'alaiha wa hum abna'u 10 sinin. Dan pukul anakmu untuk solat pada saat umurnya 10 tahun. Wa farriqu bainahum fil madaji, dan tak pisah nyekati peloton pisah daripada tempat pisah tempat Nabi mengatakan bahawa you ana gata solat umur 7 tahun, berarti 7 tahun umur ana katanya kelas pada SD, kelas 1 SD. Kelas 1 SD itu disuruh untuk solat. Arti bahawa haina you solat. Kata you tapi Ustaz, itanya berarti anak kitanya itamang ST baru kitanya you untuk solat. Arti kita suruh dia, kita jaga. Nak, sudah solat belum? Kita jaga dia untuk solat. Itanya menyatawa yang datanya per phone ke anak tu, jujur ni berkah. Nyatawa apa datanya phone ba anak tu. Lawetnya pun anda berkah. Kala apa? Menyarmai pula paduk nilai. Man nanya tapi, na ujian tapi. Hana ditong 3 berarti datanya. Nyo yang tiuro datanya menyenuwa apa dan biasa tengok datanya. Kali habu mutuah. Ya, kali pajabu. Punya hana le pajabu le. Hana itu biat babah pun itu ben yang bawa kali solat nak. Sudah solat nak. Dia nanti ujiannya itu Allah katakan bahawa dikatakan oleh Nabi, ujian kita nanti adalah awwalu ma yuhasabu bil abdu yaumal qiyamati min amalihi salatuhu. Yang pertama sekali akan ditanyakan oleh Allah hari kiamat nanti apa? Solat, kata Nabi. Berarti ujian terakhir adalah solat. Ulangan hari-hari pertanyaannya tentang apa? Tentang ujian terakhir tentang solat. Itu biar soal tentang solat. Ulangan hari-hari tentang kalabu. Kira-kira luluh ujian di? Luluh ujian. Haji ujian ulangan kan sesuai dengan ujian akhir. Ujian akhir tentang solat, ulangan hari-hari tentang apa? Solat juga. Mana luluh mana udahnya orang tengok. Karena ujian hari-hari berbeda dengan ujian ulangan hari-hari berbeda dengan ujian akhir. Anjir. Jadi hari ini introspeksi Bapak Ibu sekalian, kita pulang ke rumah tanya sama anak kita apa? Sudah solat nak? Belum. Makan terus solat.
Mau tidur dia siang ni, saat ini mau tidur dia solat isya. Sudah solat isya belum? Jangan tidur dulu, solat dulu baru tidur. Sudah ngantuk abang? Sudah ngantuk. Udah cepat, kalau udah ngantuk wudu, solat baru tidur. Jaga anakmu untuk solat, kata Nabi, suruh dia untuk solat. Nah, sehingga para ulama mengatakan bahwa jadi pendidikan solat bagi anak kita itu dimulai kapan? Bukan umur 7 tahun. Umur 7 tahun itu adalah umur menyuruh. Sedangkan sebelum umur 7 tahun itu adalah pendidikan menampakkan dia. Pendidikan secara indera mata. Dia melihat, berikan contoh terus. Jadi pada saat umur 7 tahun suruh praktek. Sebelum 7 tahun, pra 7 tahun itu adalah percontohan. Maka nggak bisa disuruh pada umur dia 7 tahun kalau nggak pernah dikasih contoh sebelum ini. Jadi sebelum 7 tahun, gimana? Sebelum 7 tahun itu kasih contoh terus. Jadi anak kita umur 1 tahun kasih contoh terus. Dia udah 7 tahun tuh atau 6 tahun bahasa kita, dia melihat ayah dan ibunya kasih contoh dia untuk solat. Nyan hana terserah dia mau ikut, kita ikut, enggak kita ajak, mau bawa ke masjid dia ikut, boleh ya. Mau pula pingkui semayang geroi tabur rakatnya iplung geroi, hana masalah. Biarkan, belum sampai umur 7 tahun. Kasih contoh aja terus. Dia lihat ibunya solat, dia lihat ayahnya solat, dia lihat ayahnya pergi ke masjid, dia minta ikut ya. Enggak mau ikut, enggak ada masalah. Itu pra 7 tahun. Setelah umurnya 7 tahun, udah mulai suruh, kata Nabi. Suruh dia untuk solat. Dalam kita suruh dia untuk solat, apakah ustaz ini kita paksa anak kita untuk solat umur 7 tahun? Baik tinggal minta bawa teh? Enggak, bukan. Itu belum wajib bagi dia. Belum wajib. Setelah umur 7 tahun, itu tahap suruhan. Setiap wate kita nyawa pegah. Peringat tapi 5 wate peringat. Kalau solat asar, sudah solat maghrib, sudah solat isya, 5 ga tayu 3 ibu buat. Maghrib dah ibu buat. Lain hana masalah. Biarkan. Jangan marah-marahi dia, jangan pukul dia, jangan. Nabi suruh kita ni, you boleh kata, kan ibu buat lagi apa? Nyan beda aja. Nyan terang becut. Umur anak kita 7 tahun, nyombek cuma nasinya mentong, hana untuk cara penuh semayang. Kiban umur dia 7 tahun, Nabi suruh kita, suruh dia. Masalah dia mau atau tidak mau itu nomor 2. Lun payah lun peringat ana lun 5 wate tadi. Kalau semayang subuh ana bedah semayang subuh. Ilingi ilingi gede. Ya, ibegah gede, ijak solat gomdai. Wate hana tanya ka long ya. Tanya kalau semayang kalau ibegah. Untuk loh yulam terus begitu suruh, jangan paksa dia. Anak kalau umur setelah 7 tahun itu dipaksa melakukan sesuatu, ini dendam terhadap solat mulai dia tanamkan. Dendam je terhadap solat. Nyo menyahana aku tinggal dengan ayah le, hang aku boleh tengah. Makai preh wate kerja ikula, hana giyu le ya, saatnya ditinggalkan dia solat itu. Kenapa? Pada saat awal disuruh dipaksa dulu. Maka begitulah penyakitnya sekarang anak-anak pondok pesantren kalau ada. Saya anak pondok juga. Kalau ada di pondok dia solat, di luar enggak ada solat. Itu sebabnya dia mendapatkan pendidikan solat secara paksaan. Dia akan dendam terhadap itu. Kapan ustaz hana, aturan hana tak pernah hautin wayang le. Karena dia taruh dendam. Maka kita ajarkan anak kita dalam solat setelah dia umur 7 tahun, jangan sampai mereka mendendam terhadap solat gara-gara kita. Tapi tak galak, tak semangat. Kita pergi jak main. Dalam kita ajak anak-anak kita untuk main, itu sengaja pendidikan untuk solat dia. Misalnya jak pakat nyopre, jak pakat ulaut, jak pakat ugunong, jak pakat mano, serah. Tapakatnya untuk wate semayang sama-sama kita solat. Padahal ditanya setting bagaimana jak main untuk pendidikan solat dia. Cuma main-main ini le. Dalam waktu main kita solat sama-sama. Kita kasih contoh pada diri kita tentang solat bagi anak kita secara tidak langsung.
Cik tak pegat khusus. Kemudian itu tajak kunjung bak sabah tempat bisa bak ngon je namanya gede. Nyo ke banjara bermerumpuk temayang asar atau temayang maghrib. Pokoknya nanti kita solat asar dulu, habis itu baru kunjung ke tempat kawan. Kita solat maghrib dulu baru kerja kunjung, atau nanti kunjung ke tempat dia sama-sama, setelah itu kita solat maghrib. Inti kitanya cik tak pernah untuk solat maghrib, cuma ada pegah aja bangun. Itu harus dibuat di skenario begitu pendidikan solat Bapak Ibu sekalian. Baik fikir mudah-mudahan menangkan. Kita skenariokan anak kita selama dia masih umur 7 tahun ataupun belum sampai 7 tahun, silahkan dia kasih kita lihat terus contohnya, dia lihat terus. Nah, dengan demikian tertanam dalam dirinya suka untuk solat, bagus. Nah, ketika umur dia 10 tahun, dah pada SD yan berarti 7 tahun kaglah put SD 10 tahun. Nabi ni pegang wadribuhum alaiha, gatapoh menyitinggai semayang. Guyupoh menyitinggai semayang. Pajan katro 10 tahun umur. 10 tahun umurnya suruh pukul. Gimana cara pukulnya? Darban ghaira mubarrih, yaitu pukulan yang tidak melukai. Tidak melukai, pukulan tidak melukai. Itu pun ayah haji bungeh, mohon marah karena dia tinggalkan solat. Nyan baru dikejut je, umah ayah lun. Siapa yang berhak pukul dia ini? Yang berhak pukul dia adalah yang telah memberikan contoh pada dia sebelum umur 7 tahun, yang telah menyuruh dia setelah umur dia 7 tahun. Yang 10 tahun ini nyan ke yang bungeh? Hak katinggai semayang? Nyan. Ya yang kenyan tau, yang dari umur je sebelum 7 tahun dikalan semayang, umur je 7 tahun yang yu je semayang tapi peringat, maka ketika 10 tahun nyawa ke hurungnya yang berhak untuk marah terhadap dia. Dia akan mengakui kalau dia salah. Kenapa? Yang memarahi dia yang telah memberikan contoh sudah 10 tahun lamanya. Kira-kira menyebungeh ayah haji, nabungeh haji terhadap ayah atau dia mengakui dia salah? Yang salah hari ini kita enggak kasih contoh, enggak pernah kita suruh. Siga salah ipubut, ka bungeh dia. Nyan berbalik, kan tanya yang kenji yang salah, je ketanya salah. Karena apa kan? Selama ini enggak pernah kita suruh, tiba-tiba ka bungeh-bungeh nampu. Dia dendam terhadap kita, ayahnya. Pu ayah lu ka bungeh dia, sawan dah kalau wenyo ka makin tuha ka yang ka bungeh dia. Hana itu pu drawai salah, hai itu pu. Tanya tetap salah itu ka. Makin tuha ka makin lain juga ayah tang mak, cik menan ayah ka ka. Cik jamun ka menan baliknya mak aje pegah halom tu. Cik ka jamun ka ayah ka cik menan. Anam pupu kadang-kadang bungeh ke ro. Tu menampu. Kenapa? Ya kita enggak pantas memarahi dia kalau kita enggak pernah menyuruh selama ini. Dan siapa saja kita, orang yang marah terhadap kita, orang yang selama ini menasihati kita, mengingatkan kita, sekali dia marah kita angkat wajah betul ilun telah. Itu dia rahasia sabda Nabi ini, kurikulum solat 10 tahun. Maka kenapa 10 tahun disuruh pukul kalau dia tinggalkan solat? Nih 13 tahun, 14 tahun, 15 tahun dia masa baligh. Masa baligh dia, masa baligh berarti sudah masa pembukuan tersendiri dia. Ka bebas di dengan katanya. Nya tinggal temayang dosa tanggung kero. Karena dia sudah berlatih terus sampai saat itu, maka leton sigolom dia sampai masa akil balik. Nah, dia sudah enggak tahu lagi meninggalkan solat. Hai tu boleh tinggalkan sembahyang. Kenapa? Tiga tinggal sembahyang bungeh letung ayah lun. Dia merasa, yo ayah bungeh kenapa? Ayah selalu selama ini mengitukan saya. Maka umur anak kita yang SD, tamat SD hana itu tinggalkan sembahyang, hana itu. SMP mulai tubit dari rumah. Nah, ni kala SMP anak kita yang umur SMP kai tubit dari rumah, kai ka di tambang daya, kai tambang macam-macam tikula ka jo. Menya SD hana tubit taholong, mantang huwa rumah. Pendidikan kurikulum solat di masa SD inilah, Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah. Maka munyona tak dapatkan legitanyo saatnyo rame urang-urang tuha hana gitu tahu ngan tempat solat nyan salah urang cik ganyan jemun.
Yang kedua hanato ke tempat solat, yang muda hanato pada tempat solat. Nah salah hurun cik di sini. Kau cuma salah hurunnya mendem. Karena kalau seandainya kurikulum solat seperti ini diajarkan oleh dijaga oleh hurun cik, handa doh dengarkan semayang mungkin. Kalaupun iklab tiat ditanya iklab tiat lehnya mu lo pasal. Tinggal bu ayah dawai. Ayah lu nawai. Tinggal tu. Mungkin masa muda tiat iklab di tahun 2 tahun lehnya tahu lo masa kero tu. Kita punya kemampuan untuk tak cok lom kembali. Kenapa? Kita sudah punya sejarah bagus dengan solat. Kita akan bisa balik lagi. Tapi kalau kita, anak kita enggak ada punya sejarah hidupnya dengan solat, hana itu hawa, ada tayu hana itu hoja. Kenapa kan? Awai mentang hana itu tahu. Inong mata karayo ni ayu hana itu hoja, aji hana itu hoja. Hana itu puput. Enggak bisa. Makanya apalagi ada kekerasan dalam keluarga. Dalam keluarga baiklah dah kenggeyu semayang kamu. Ikamu mentang mencekam dalam keluarga, mencekam ayah lu ngeri dah udah ni. Pokoknya punya tamang yang gua ya, anami iplung apa tahu. Itu beda betul ke apa. Pada cok man. Hana tidak ada terbentuk kenangan baik dia terhadap solat anak. Enggak tahu dia melakukannya nanti. Manpa ke mandu menan ustaz? Ya enggak semua, mungkin ada 1-2 anak kita yang insaf ketika dia sudah besar, dapatkan lingkungan yang baik, kemudian ada orang yang pernah ngenggat, akhirnya kamu gantoyah. Ka ayah hanang pernah jamun ternyata dia dapat kawan yang baik, kemudian dapat lingkungan yang baik, ka ke alhamdulillah. Sehingga teringat dia tentang solat bukan ayahnya, teringat tentang ngonji, gurai aja mungkin. Sedangkan kita tidak ada. Maka hati-hati orang tua, ayah bunda, bapak ibu, bahwa pendidikan solat itu kewajiban sebelum anak kita keluar rumah. SD itu semua di dalam rumah. Itu kewajiban orang tua di situ. Maka kita tidak mau bapak ibu sekalian, generasi ke depan ini generasi gagal solat, beklina. Beknali generasi gagal solat. Hari ini kita masih lihat generasi gagal solat. Ya, yang seumur-umur dro je nekalan padu dro yang mentang sewen hanang doho lam masjid hanang tupat. Yang generasi gagal solat mentang. Kita tidak mau. Maka kita didik anak kita mulai dari TK hari ini, cucu juga bapak-bapak sekalian yang punya cucu, menya anak don kurun nekalan awai, nyan cucu ulun be macam-macam. Nyekah jamu ku labon, nyo be sampai payah labon tolat. Tak jaga kero, nyan cucu ulun jaga betul. Hai ka jaga ali dro ke kami kena, bahlun jaga aje tang solat. Payah berkera karena lon lebem je mengendro ke nyo ke kan lon jaga begal ke cucu aku tubuh hidup sahabat saja macam-macam ya. Maka di akhir ini kami sampaikan, jadikan masjid itu ramah bagi anak-anak untuk solat. Baik anak jauh masjid, anak jauh masjid, hai you aku dah nak kubu ya karu-karu thai kena. Sehingga dari banyak kan ada main hitam main buat masjid ino mentang haji dan main buat masjid, kemudian mau benci tu yang benci pun yang dok draw ni benci pun ya. Baik aja masjidnya na dengku ihun ju dengkunya ya. Gara-gara dengkunya hai petole masjid kapan lawa itu. Bahkan kalau bisa kita jadikan tempat di masjid itu adalah aman bagi anak-anak. Galai laki aja masjid walaupun mungkin ya laki aja main masjid. Ilakai ikut yah tapi pegang jamaah masjid. Maka ketika misalkan tak pegang, misal contoh lagi di Malaysia depan-depan i pegang. Nya masjid-masjid rere i pegang tempat main, pegang ni main. Kita nyawa ayah dia tanya kan mau main di masjid boleh, tapi solat dulu ya. Solat dulu dan jangan ribut-ribut. Baru boleh main. Kalau enggak boleh main. Dia dah pegang cara okey, patih benar. Hidup semaya hana karu-karu jika hana semaya hidup karo hidup dah semaya. Assalamualaikum itu dulu ai main. Tapi kau udah janji sama ayahnya tadi. Kalau enggak dibawa lagi nanti. Di perle main ke perle semayang, perle main je. Tapi kita masukkan itu. Kita masukkan itu. Jadikan masjid ramah bagi anak-anak. Sehingga anak-anak nanti dia itu mendapatkan sebuah sejarah menarik di masjid. Ilong ka dari banyak cik masjid ku main tapi. Pandai mungkin hantau masjid mah. Ya. Ada sejarah menarik dia di masjid. Dia balik. Saya jumpa seorang jenderal polisi di Jakarta, dia bilang begini, pakan menghormati tat masjid dan urus semayang di masjid, pakan juga. Saya ingat ibu saya dulu waktu di kampung di Surau itu kalau kulam air wudu udah mulai
kurang, ibu selalu bilang jangan biarkan kolam air dalam kolam itu berkurang, kamu yang harus isi terus. Jadi jaga depan cerong-cerong itu payahnya ini ya, demi untuk orang solat. Pendidikan awal dia teringat dia sampai dia besar bahwa betapa ibunda saya menyuruh saya nggak boleh kurang air dari itu demi menjaga wudu orang-orang solat. Ya akhirnya dia pun solat terus begitu. Nah kenangan si pupa yang pegat sampai tuha teror. Kalau masalah hudud semayang lun bela ya. Je ke polisi masalah hudud semayang saya bela habis-habisan. Gara-gara sejarah itu. Tanya anak tanya banyak partner sejarah god iji sehingga gara-garanya water aja teror. Budak pupa je hana masalah teror. Bayangkan begitu. Begitu juga anak-anak kita dengan solat.